Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifatul Zahro dari Prodi PGSD Angkatan 2018 Al-Hidayah dengan mata kuliah Aswaja. Di sini saya akan mengutarakan tentang pendapat saya untuk pembahasan asal muasal bermadhab, keharusan bermadhab, dan pandangan terhadap orang-orang yang tidak mau bermadhab. Madhab sendiri menurut bahasa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, madhab ialah al-mu'taqad, yaitu yang diyakini, dan yang kedua, madhab ialah at-thariqah, sebuah jalan atau metode. Secara istilah sendiri, madhab ialah sesuatu yang menjadi pendapat imam atau ahli agama tentang hukum-hukum yang ijtihadiyah yang digali dari sumbernya. Jadi, bermadhab itu merupakan pendapat imam yang bersifat ijtihadiyah, tentunya mencakup dua hal, yaitu persoalan usul dan furu'. Usul fikih itu memang ada, dan fikih itu sebagai hasilnya. Madhab ini muncul pada abad ketiga Hijriah. Imam-imam madhab itu kan masa tabi'in dan masa tabi'in tabi'in. Contohnya Imam Syafi'i itu lahir tahun 150 Hijriah dan wafatnya tahun 204 Hijriah. Ada 4 madhab yang terkenal di seluruh dunia. Yang pertama, madhab Imam Abu Hanifah. Tokohnya dinamakan Abu Hanifah An-Nu'man. Pengikutnya ialah Al-Hanafiyah. Yang kedua, madhab Imam Malik bin Anas. Pengikutnya dinamakan Al-Malikiyah. Dan yang ketiga, madhab Imam Asy-Syafi'i. Pengikutnya adalah Asy-Syafi'iyah. Dan yang keempat, madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Para pengikut madhab yang pertama dalam bidang akidah melahirkan para teolog seperti Imam Al-Asy'ari atau terkenal dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengikuti madhab Imam Syafi'i dalam fikih. Dan yang kedua, madhab Imam Abu Hanifah itu melahirkan seorang teolog namanya Imam Al-Maturidi. Beliau ahli dalam bidang akidah, tetapi madhab fikihnya mengikuti Imam Abu Hanifah. Dan untuk persoalan kedua, yaitu keharusan bermadhab. Wajibkah kita bermadhab? Madhab itu jalan untuk mengantarkan kita menuju ibadah yang benar, seperti sabda Nabi. Antum kalau tidak bermadhab, bagaimana berislam dengan baik? Madhab itu bukan sekelompok, tapi sebuah pilihan. Jadi, penting sekali untuk mengikuti madhab, karena tidak semua orang mampu menciptakan madhab. Tidak semua orang mampu melakukan ijtihad. Maka para ahli seperti dalam kitab karya Ali Hasballah itu menjelaskan, makhluk itu dibagi menjadi dua. Kelompok yang jumlahnya tidak banyak, yaitu orang yang qadirun ala istinbatil ahkam, atau orang yang mampu menggali hukum langsung dari sumbernya. Dan siapakah itu? Itu adalah mujtahid, terutama mujtahid mutlak mustaqil. Mereka bahkan membuat kaidah-kaidah sendiri untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada juga mujtahid muntasib, yaitu tidak membuat kaidahnya sendiri, tetapi mereka mengikuti kaidah yang dibuat mujtahid mutlak mustaqil dalam memformulasikan hukum, mengistinbatkan hukum. Itu kelompok orang-orang yang mampu menggali hukum dari sumbernya. Dan kelompok yang kedua, yaitu ajizun ala istinbatil ahkam, yaitu orang awam, orang yang tidak mampu menggali sendiri hukum dari sumber Al-Quran dan Sunnah. Itu memang dikarenakan keterbatasannya. Kalau mereka dipaksa istinbat, maka bubar agama ini, ya karena orang-orang yang tidak mampu menafsirkan Al-Quran sendiri, tapi menafsirkan. Maka mereka terkena hadis Nabi yang berbunyi, man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat nafsunya, maka nerakalah tempatnya. Contohnya seperti zaman sekarang. Banyak orang yang dengan beraninya mengatakan tidak perlu bermadhab. Yang saya sebut adalah ala madhabiyah, kelompok non-madhab. Keluar dari madhab yang ada karena Islam diturunkan katanya tanpa madhab-madhab. Kata mereka, di zaman Nabi kan gak ada madhab-madhab. Ya kita kembalikan ke zaman Nabi saja. Itu adalah anggapan yang menurut saya tidak baik, karena ulama-ulama madhab itu adalah orang yang diberi kepercayaan oleh Nabi untuk diikuti, karena Nabi memerintahkan umat untuk mengikuti pendapatnya ulama.
Dan ulama tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan merekalah orang yang diberi kewenangan oleh Nabi untuk memahami dan menjelaskan maksud dari Al-Quran dan Sunnah. Dan baru lahir ijma, kemudian qiyas sebagai penafsiran terhadap ajaran agama. Allah dan Nabi sendirilah yang memerintahkan ulama itu untuk diikuti. Jadi perintah untuk mengikuti ulama itu langsung bersumber dari Nabi sendiri. Mendakwahkan diri sebagai tidak perlu bermadhab, kemudian memunculkan upaya untuk membid'ahkan orang lain, itu termasuk menyesatkan orang lain atau mengkafirkan orang lain. Itu semua muncul setelah mereka tidak mengikuti petunjuk-petunjuk para ulama yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi itu bahaya-bahaya ditimbulkan ketika mereka tidak bermadhab. Kalau kita jeli, sebenarnya secara tidak sadar mereka para anti madhab sedang membangun madhabnya sendiri, menyuruh orang tidak bermadhab tapi menyuruh untuk mengikuti dia. Ini kan lucu. Ini namanya farra minal ma' waqa'a fil ma', lari dari air namun terperosok ke air yang lain. Dia mengajak untuk lari dari pendapatnya Imam Syafi'i tapi mengajak orang untuk mengikuti pendapatnya dia. Ini kan sesuatu yang keburu nafsu. Dia memakai nafsu dan itu sangat berbahaya.